Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Rizky Kusani Daulay, NIM 1202210001 dari kelas SI 4501. Saya akan membawakan materi tentang akhlak, ukhuwah, dan tasamuh untuk UTS semester 1 tahun 2021. Yang akan saya tampilkan adalah terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua dasar hukum, konsep akhlak, ukhuwah, dan tasamuh, yang ketiga jenis-jenis akhlak, yang keempat perbedaan dan persamaan akhlak, etika, moral, yang kelima ruang lingkup akhlak termasuk akhlak berbicara atau komunikasi, dan yang terakhir ukhuwah dan tasamuh. Yang pertama pengertian. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat, atau dapat juga dalam bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari dapat kita artikan sebagai kebiasaan hidup dalam sehari-hari. Selanjutnya itu jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak ada dua. Yang pertama yaitu akhlakul mahmudah, merupakan akhlak yang terpuji atau akhlak mulia. Dan yang kedua yaitu akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah merupakan akhlak yang tercela. Akhlak mulia atau akhlak mahmudah merupakan akhlak yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh tiap umat muslim karena yang tergolong akhlak mulia antara lain adalah berbicara yang baik, berkata jujur atau benar atau sidik, malu atau haya, rendah hati atau tawadu, senyum atau manis muka, sabar, pemaaf, tidak dendam, menahan amarah, zuhud, wara'ah, suka menolong. Dapat kita lihat dari beberapa contoh akhlak mulia merupakan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga bermasyarakat, dan hal ini merupakan akhlak yang wajib kita miliki dan kita amalkan. Selanjutnya itu akhlak tercela, yaitu akhlak mahmudah. Akhlak tercela wajib dijauhi umat Islam karena merupakan akhlak yang dibenci oleh Allah. Yang tergolong dari akhlak tercela antara lain yaitu menghina orang lain, yang kedua berburuk sangka atau suudzon, bergunjing atau gibah, dengki, serakah, kikir atau bakhil, riya, berdusta, bermusuhan, mengadu domba atau namimah, sombong, nongkrong di pinggir jalan atau julus alaah, turukot. Dari berbagai akhlak tercela yang kita lihat, hal-hal ini tentu saja bukan hanya dibenci oleh Allah, tetapi juga dibenci oleh masyarakat ataupun beberapa lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya itu perbedaan akhlak, etika, dan moral. Pada akhlak, etika, dan moral memiliki beberapa persamaan, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang berasal dari manusia. Tetapi etika dan moral merupakan relatif, sedangkan akhlak sudah mutlak adanya. Lalu kemudian akhlak bersifat qoti, sedangkan etika dan moral masih bersifat zani ataupun bersifat zani. Ruang lingkup akhlak ada 4. Yang pertama itu akhlak manusia terhadap Allah. Ini merupakan yang paling utama karena Allah merupakan sang pencipta dari seluruh alam semesta. Di antara dari akhlak manusia terhadap Allah yaitu beriman kepada Allah, menaati Allah serta disertai dan keikhlasan, lalu kemudian sabar, tawakal, ridho, dan tafwid. Dan yang kedua yaitu akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW, yaitu mencintai Rasulullah, kemudian menaati Rasulullah, memuliakan dan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah, bersolawat kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai hakim, dan merasa ridho atau rela dengan keputusan yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu akhlak manusia terhadap sesama manusia, diantaranya akhlak kepada ibu dan bapak atau orang tua, akhlak kepada guru kita, tetangga kita, istri kita, anak-anak kita, serta semua kaum kerabat kita. Yang terakhir itu akhlak manusia kepada makhluk lain. Hal ini merupakan contoh akhlak kita yaitu berakhlak kepada malaikat, golongan jin, hewan ternak, hewan liar, dan juga yang paling penting yaitu menjaga sumber-sumber alam yang ada di dunia. Sedangkan untuk ukhuwah merupakan menurut bahasa Arab yaitu diambil dari kata akho. Dari sini kemudian melahirkan beberapa kata aku yang mana dasarnya memberi perhatian dan kemudian berkembang artinya menjadi sahabat, teman. Secara istilah ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikurniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa,
yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Tasamu, sedangkan menurut bahasa, tasamu berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi, yang mempunyai arti bermurah hati. Kata lain dari tasamu adalah tasohu, yang memiliki arti bermudah-mudahan. Menurut istilah, tasamuh ialah suatu sikap yang menghargai dan menghormati orang lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Jadi kita harus memiliki dua sifat ini, yaitu ukhuwah dan tasamuh, karena kedua sifat ini selain disukai oleh Allah juga akan memberikan banyak nilai positif kepada diri kita sendiri. Demikianlah presentasi saya tentang akhlak. Semoga kita semua dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.